Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan, shalom. Shalom. Bersyukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah hadir pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Bagaimana tahun 2024? Luar biasa. Bersyukur ya, kita boleh bersama-sama. Dan waktu kemarin tanggal 31 atau tanggal 1, adakah yang ikutin ibadah lalu dapat sesuatu firman atau ayat firman atau sesuatu yang jadi berkat secara spesial? Ada yang ikutin perjamuan kudus mungkin di akhir tahun di gereja manapun, lalu di awal tahun ada yang ikutin perjamuan kudus di awal tahun, ada? Ada. Kami setiap sama di SDA. Wes, luar biasa. Haleluya, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih buat Pak Chandra dan Ibu Liani yang sudah membangun kita di kesaksiannya. Ingat ya Bapak Ibu ya, itu kerinduan mereka sebagai pengurus gereja, sebagai perintis dalam gereja ini. Kalau saya bergabung tahun 2007 ya. Tahun 2007 ditempatkan sebagai gembala, dan mereka adalah orang-orang yang merintis atau orang-orang yang sejak awal ada di gereja. Tadi ditekankan Kersel dan penginjilan oleh Pak Chandra dan Ibu Liani ya. Ingat, Kersel dan penginjilan. Lalu Ibu Ros setia dalam melayani apapun juga, tak sakit apapun, setia melayani, semangat melayani. Amin. Nah, yang kedua adalah beribadah. Haleluya ya. Setia selalu beribadah dengan sungguh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nama Tuhan. Bapak Ibu kalau lihat di selamat tahun baru di 2025 di ini saya di WA saya atau di apa itu di grup ayat, ada yang ingat? Ada di grup itu, ada yang ingat? Itu nggak sekedar saya comot Bapak Ibu, itu yang saya dapat. Begitu saya dapat ayat itu seperti disiram lebih dari aqua. Saya ikut akhir tahun, ini ayat akhir tahun, tanggal 31 kami mengikuti ibadah di gereja Allah Baik, di gereja Mojokerto. Di gereja Mojokerto yang Bapak Ibu pernah hadir juga waktu beberapa tahun yang lalu. Saya ikut dan saya dapat ayat, begitu saya dapat ayat, wah, padahal kan itu ribuan Bapak Ibu, ribuan, mereka dibagi perjamuan kudus. Setelah sampai di saya ambil tiga, dua saya kasih, satu saya kasih Yuli, istri saya, satu saya kasih Jansen, dan satu buat saya, tanpa saya melihat. Begitu saya lihat, saya baca, wah, langsung menetes air mata. Ayatnya Bapak Ibu, ayatnya, ya saya bacakan ya. Aku tahu segala pekerjaan. Saya tidak perlu orang, saya tidak perlu presiden, saya tidak perlu siapapun yang mengatakan, wah Bapak hebat ya, Bapak luar biasa, Bapak giat, Bapak bekerja, Bapak lakukan semuanya buat gereja, buat apa, ambil sembako, ambil apa, progres. Tetapi waktu saya dapat ayat ini, wah, saya nggak bisa berkata apa-apa. Lalu saya bersyukur buat Tuhan yang melihat. Amin. Aku tahu segala pekerjaan. Lihatlah, aku telah membuka pintu. Amin. Amin. Kasih. Ini ayat kita tahu Bapak Ibu. Dan kita bersyukur bagaimana Tuhan membuka pintu buat kita. Tuhan membuka pintu buat pelayanan tempat ini. Tuhan membuka pintu buat secara pribadi, dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi saya. Tuhan kasih. Dan ada dua kesaksian dari apa yang menjadi ayat ini. Saya ambilkan. Saya punya kerinduan untuk melayani di marketplace. Dan selama tahun-tahun sebelumnya pernah dulu di Bank BNI itu juga menggantikan seseorang.
Saya bukan iri kepada teman-teman pendeta yang lain, tetapi nggak tahu ada sesuatu dorongan seperti itu. Lalu waktu saya terima ayat ini tanggal 31 Bapak Ibu, tanggal 1 langsung ada yang telepon saya, Pak, bisa tanggal 13 nanti doakan pembukaan bank Sinarmas. Wih. Pintu yang dibuka. Pintu yang dibuka begitu luar biasa buat saya. Dan aku telah buat Tuhan itu sesuatu yang sudah pernah dikerjakan dan sesuatu yang akan dikerjakan. Dan saya renungkan tanggal 25 pada waktu saya pelayanan di Surabaya, Bapak Ibu, di tempat teman saya pelayanan, dan akhirnya besoknya saya kembali ke rumah dia yang saya share di Facebook, di grup juga. Pelayanan tanggal 25 itu suaminya adalah pengusaha berlian. Suaminya pengusaha, orang kaya, belum tentu mau kasih berliannya buat orang kaya. Berlian, Bapak. Saya ulangi lagi, berlian. Dia kan, meskipun punya banyak, meskipun punya 1000 gram atau 100 kilo, saya kasih dia segram, belum tentu kan? Iya pasti. Kalau nggak kedatangan Tuhan. Nah, itu dia. Lalu saya bilang ke teman saya, lalu dia bilang, datang aja gitu, datang aja. Jadi besoknya saya balik lagi, ya kasih lihat semuanya. Dan dia nggak pilihkan, Bapak Ibu, dia nggak pilihkan. Kalau dipilihkan ini aja Pak, gitu kan. Berarti kan sesuatu yang mungkin dianggap dalam bosan saya dengan ini gitu ya. Dia bilang, pilih Pak, yang mana yang mau. Wah, Wih, gerakan Tuhan. dia tunjukkan, dia tunjukkan dari sekian banyak, dia tahu ke yang paling bagus, Bapak Ibu, apa kekerasannya ya, Bapak Ibu yang tahu batu begitu, kekerasannya semakin tinggi itu semakin bagus. 8, 9, dia punya mira, dia punya segala macam, saya perlu ceritakan. Dan dia bilang begini, Pak, saya punya berlian hitam yang antik, yang sudah enggak, yang mungkin sudah susah lah. Dia panggil nama saya sih, bukan manggil Pak, karena dia lebih tua. Saya pilih, lalu saya pilih satu, lalu dia bilang gini, Dre, kalau kamu diperhadapkan seperti ini, apapun jenisnya, kalau ada berlian, tetap pilih yang berlian. Dia bilang gitu. Dan memang saya pilih berlian gitu. Jadi ini saya silo Pak. silo ya. Ini berlian hitam Bapak Ibu, berlian hitam. Saya pernah saksiannya kemarin ya. Iya, 2. Ya. Udah 2 nih. Nah, sekarang Tuhan tambahkan. Tambahkan. Luar biasa. Iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Chandra, Bulian dan juga Bulus, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda lakukan, kalau ada motivasinya benar, kalau ada motivasinya lurus, kalau ada motivasinya sesuatu hal yang tidak neko-neko, nggak usah Anda kejar bonusnya, Tuhan sudah siapkan. Amin. Jadi makanya saya lebih tertarik kepada ayat tadi daripada apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya dalam pengertian berkatnya. Saya lebih tertarik kepada ayatnya karena itu adalah firman. Dan begitu saya baca, setiap kali saya baca, saya tetap masih merasa bahwa wah, dasar Tuhan. Saya seperti tadi Burus katakan nggak bisa diungkapkan, atau Bulian tadi mengatakan nggak bisa diungkapkan kata-kata. Aku telah mengungkap itu. Aku tahu pekerjaan. Siapa sih yang nggak mau dikasih penghargaan? Benar kan? Iya. Wah,
capek ya, kerja capek ya, pelayanan capek ya, persiapan capek ya. Pasti manusia pasti mau. Tapi saya bersyukur buat Tuhan yang memberikan kepada saya hati yang terus tetap bisa melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan tahun 2024 tanggal 31, hargaan yang lebih daripada Nobel, lebih daripada award di dunia yang orang lain bisa dapatkan, dan saya dapatkan pada waktu saya baca perjalanan kudus itu. Saya sebenarnya nggak mau makan gitu ya. Saya simpan. Saya simpan. Tapi kan lebih baik meninggal dengan tubuh Kristus daripada disimpan kawan. Udah saya buka, saya makan. Aku tahu pekerjaanmu. Saya nggak minta penghargaan, saya nggak minta apapun juga yang sudah saya lakukan selama tahun 2024 atau selama apapun, dan cuma Tuhan atau dari siapapun juga, saya nggak pernah. Tapi di tanggal 31 ini luar biasa, Tuhan tahu pekerjaan yang saya lakukan. Artinya kalau Anda juga melakukannya, Tuhan tahu. Amin. Itu ayat bukan hanya buat saya, ada di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-8. Itu pernah juga saya bawakan dalam firman Tuhan kalau nggak salah, karena saya masih ada catatan. Begitu ayat itu, wah, aku telah mengungkap itu waktu lalu di tanggal 1 ada yang telepon itu dari orang yang nggak saya kenal Bapak Ibu. Lalu dia tanya kepada saudaranya ini memang kenal banyak pendeta, dan dia pilih saya untuk dia hubungi. Lalu dia bilang begitu, kalau sudah Tuhan buka pintu Bapak Ibu, gak akan bisa turun. Amin. Nah, karena itu di pagi hari ini saya ingin mendorong kepada Bapak Ibu untuk tetap melakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Coba colek kanan, ingat yang terbaik buat Tuhan. Colek sebelah kiri, Tuhan tahu pekerjaan. Belum ada ya kanan kiri ada. Penuh tadi cari jiwa kan. Di tanggal 1 bergereja di Jumatnya ribuan yang luar biasa di Surabaya. Saya nggak usah sebutkan, pasti Bapak Ibu tahu di Surabaya. Tidak punya cabang di, nggak tahu cabang atau apa di Jakarta. Katanya kalau lihat yang muda-muda pokoknya itu wah enak gitu katanya. Karena orang begitu. Makanya ada yang lihat itu yang muda. Tapi masih 30 tahun tuh orang. Ya gitu lah. Dan ada sesuatu hal yang ingin saya bagikan di tahun 2025. Kita siap untuk tahun 2025, amin? Kita siap untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Kita siap untuk masuk dalam rancangannya dan rencananya yang ajaib. Kita akan masuk di dalam sebuah tema, yaitu the culture of the kingdom of God. Amin? Sesuatu hal yang harus kita tahu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kemarin kita berbicara mengenai murid. Makanya di dalam Natal kita ambil sebuah tema, datanglah kerajaan sebab aku murid. Ya kan? Datanglah kerajaanmu, I'm a disciple, gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai murid Kristus, kita harus tahu bahwa kita adalah orang-orang yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Nah, Kersel itu adalah salah satu bagaimana kita membudayakan, bagaimana kita bersekutu dengan orang-orang Kristen, bersekutu dengan saudara-saudara kita, bersekutu dalam pujian penyembahan. Itu kan sesuatu budaya di dalam kerajaan Allah. Budaya dalam kerajaan Allah adalah memuji dan menyembah Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih namanya budaya? Budaya itu adalah sesuatu hal yang terus-menerus kita lakukan, seperti kebiasaan. Budaya apa yang Anda kerjakan setiap hari, apa yang selalu Anda kerjakan setiap saat, itu menjadi sebuah budaya. Besok bangun pagi begitu, gitu kan? Besok bangun pagi begitu juga, besok bangun pagi begitu juga, gitu kan? Minum kopi, makan roti atau sarapan besar, sarapan berat, jalan pagi atau apa, gitu kan? Lalu melakukan pekerjaan dan segala macam, itu menjadi sebuah budaya. Nah,
Di dalam kekristenan kita juga harus punya sebuah budaya yang kita harus pahami, dan budaya itu harus sesuai dengan kerajaan Allah. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Amin. Yang sudah saya share di grup juga bahwa kita adalah orang-orang kewargaan kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pahami pagi hari ini dan pahami tahun ini kita banyak akan belajar bagaimana kita akan belajar mengenai budaya kerajaan Allah. Nah, Pak, kita kan masih ada di dunia, gitu kan? Kita kan masih ada di dunia dan kita adalah orang-orang yang masih melakukan semua aktivitas yang ada. Ya, oke. Sebelum itu saya akan buka dulu dalam ayat-ayatnya, boleh ditampilkan di dalam Matius 6 ayat 10. Oke, Bapak Ibu yang nggak usah buka Alkitab ataupun handphone juga boleh, dia tanya ke depan. Kalau nggak bisa baru Bapak Ibu boleh baca di handphone Anda. Matius 6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Boleh tadi katakan ada banyak resolusi, benar ya? Bukan revolusi kan? Resolusi. Resolusi di tahun, di awal tahun. Saya ingin ini, saya ingin baca Alkitab setiap hari. Di dalam Kejadian pertama dikatakan apa? Pada bulannya Allah menciptakan. Lalu menginjak bulan Juni masih tetap pada bulannya Allah. Jadi artinya apa? Gak ada perubahan. Kan harusnya maju gitu kan. Targetnya tahun ini mungkin 80 kilo, tapi tetap aja gitu kan. Saya sudah jalan kaki, saya udah ini itu, nggak makan ini itu gitu kan. Kalau pendeta kemarin yang saya datangi gerejanya, dia berhasil dalam resolusinya menurunkan berat badannya gitu ya. Ditampilkan wajahnya tahun 2023, 24, 25 berbeda. Kalau saya masih tetap sama. Berbeda itu wajah gitu ya. Tapi kalau saya berdoa, Bapak Ibu masih terkenal memang gitu ya. Ya terkenal, ya itu terkenal untuk manusia. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita selalu berdoa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, tetapi yang jadi adalah selalu yang selalu adalah daging, yang selalu adalah kemauan kita, ya kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita selalu berdoa bahwa datanglah kerajaanmu. Bagaimana kita mau berdoa hidup di dalam budaya kerajaan Allah? Doa Bapa kami mengajarkan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau Tuhan nggak bisa bertindak, saya akan bertindak. Itu udah bukan lagi jadi kehendakmu, bukan Bapak Ibu. Lama Tuhan nggak beres-beres. Saya disakiti terus, saya difitnah terus, saya udahlah gitu kan. Nah, itu kan bukan kehendak Tuhan, gitu kan. Bagaimana kita bisa tetap ada dalam budaya kerajaan Allah, gitu kan? Sehingga pada saatnya Tuhan tadi yang seperti saya katakan, aku tahu bekerja. Wah, itu luar biasa. Nah, ayat yang kedua di dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga. Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini terjadi dengan percakapan dengan Nikodemus. Ya kan? Kita sudah kenal ayat ini. Yang pertama, kita selalu berdoa, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Biar itu menjadi budaya dalam kerajaan kita, dalam kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua, ada sesuatu yang selalu nyata dalam hidup kita, yaitu sadar Bapak Ibu bahwa kita adalah orang-orang yang sudah bertobat. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Bagaimana penjagaan dan penyataan Tuhan? Kalau Guru tadi mengatakan bagaimana kalau di berangkatnya mengalami hal itu. Kalau saya lebih berpikir bagaimana kalau Pak Felix dan Guru kecitanya. Tidak tahu dah itu. Makanya Tuhan lindungi dengan begitu luar biasa. Ya kan? Nah, itulah Bapak Ibu, melihat kerajaan Allah selalu datang dalam hidup kita. Karena itu hidupkan dalam pembaruan, nanti kita akan melihat. Jadi yang kedua, ayat yang kedua ini sesuatu yang nyata dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau kita ingin hidup dalam budaya kerajaan Allah, hiduplah, ingat ayat ini, bahwa sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang menjadi
sudah dilahirkan kembali. Amin. Yang ketiga, ini belum ini baru ayatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak akan lagi baca ayatnya, tetapi nanti saya akan langsung berangkat. Yang ketiga, Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Amin. Bukan soal makanan dan minuman. Meskipun kemarin Natal kita kekurangan makan ya, maaf. Mungkin Ibu Sally juga nggak dapat makan. Bu Oyun sekeluarga 3, 4 nggak dapat, saya juga nggak dapat. Banyak juga ternyata begitu ditanya-tanya, ya sorry ya gitu ya, nggak dapat. Pemain musik ada juga yang nggak dapat, tim dari GP juga ada yang nggak dapat. Wah maaf gitu. Tetapi ya itulah gitu kan. Nah ini konteks yang beda, Kan nggak enak Bapak Ibu saya kalau ditanya, Pak nanti saya konsumsi sediakan berapa? 200. Terus yang ada hanya 100, 180 kan nggak enak Bapak Ibu. Lebih baik saya katakan 80 Bu, dia siapkan 100 gitu kan. Karena dia datang di Pak kok banyak. Dia tanya kepada siapa, Pak Kiki atau siapa? Kok banyak? Lalu dia tambahin lagi 25 Bapak Ibu. Makanya Hokben itu yang 25 dengan Hendrawan yang 100, 125, dia tambah lagi Hokben 25, jadi ada 150. Nah itu, ya udahlah itu udah lewat, ya udah lewat. Karena itu nanti Sabtu kita makan bersama, kita doa di awal tahun. Oke, saya lanjutkan ini lagi ya. Saya lanjutkan ini. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sesuatu hal yang harus menjadi budaya dalam hidup kita. Saya pikir orang Jakarta nggak ada lah yang kurang makan dan minum. Apa? Iya, sesusah-susahnya atau seapanya lah, pasti makan lah gitu ya. Kalau di pedalaman lama-lama, nah itu ya nggak tahu lagi gitu ya. Di pedalaman lama-lama aja bisa ambil dari kebun gitu ya. Tetapi sadari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini sebenarnya mau masalah masalah pola pikir kita. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, pada waktu dia tidak lagi disediakan burung puyuh, pada waktu dia tidak lagi disediakan mana, dia berkata lebih baik saya ke Mesir. Kan masalah ini, ya kan? Padahal Tuhan siapa? Katanya masalah kebenaran dan sejahtera, sukacita dan oleh Roh Kudus. Saya akan cepat ya Bapak Ibu ya, tapi Bapak Ibu coba tangkap, nanti saya akan ulangi di minggu ketiga, karena minggu ketiga saya minta dari orang belum ini, jadi saya minggu ketiga akan foto lagi. Budaya. Nah, budaya itu apa sih? Budaya kerajaan Allah itu apa? Adalah prinsip, nilai, dan gaya hidup yang mencerminkan pemerintahan Allah di bumi seperti yang diungkapkan dalam Alkitab. Jadi, kalau kita menyatakan bahwa kita ingin hidup di dalam budaya kerajaan Allah, jadi kerajaan Allah itu ada di bumi, di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau nggak gitu kan kita nggak akan berdoa, jadilah kehendakmu, ya kan, datanglah kerajaanmu. Pak, kita kan masih di dunia, kita kan masih aktivitas ini, tapi ini Bapak Ibu, kita hidup di dalam budaya kerajaan Allah. Artinya prinsip, nilai, dan gaya hidup mencerminkan seperti pemerintahan Allah di bumi, seperti yang diungkapkan dalam Alkitab. Ini adalah panggilan, catat ini Bapak Ibu, ini adalah panggilan umat percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak dan karakter Allah. Mau masuk surga, mau berdiam di surga, nggak mau seperti bosnya, susah. Ya kan? Kalau Anda masuk dalam sebuah kantor, maunya bosnya begitu, Anda harus ikuti seperti Bu Oyun, ya kan? Bosnya mau kantor barunya seperti ini, ya tetap begitu jadinya. Kantor baru Bapak Ibu Bu Oyun, kapan-kapan boleh begitu. Nggak boleh. Di kapuk ya Bapak Ibu ya, siap ya. Amal. Wah, saya lihat megah. Punya aula Pak. Ya, punya aula tuh. Oke, kita kembali di sini. Ini adalah panggilan bagi umat percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak dan karakter Allah. Perhatikan, mencerminkan kerajaannya di tengah dunia.
Anda orang Kristen, saya orang Kristen, kita adalah orang-orang menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus. Siapa yang kita cerminkan? Berikut, ya, ini adalah budaya kerajaan Allah. Slide berikutnya, kunci hidup dalam budaya kerajaan Allah. Yang pertama, mulai masuk ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita akan hidup dalam budaya kerajaan Allah? Ini masih garis besar, nanti akan saya lebih jabarkan di minggu berikutnya. Kunci hidup dalam budaya kerajaan Allah yang pertama, menyerahkan dengan kerelaan. Kan tadi jadilah kehendakmu. Hidup di dalam pembaharuan, hidup di dalam kelahiran baru. Bagaimana kalau kita tidak bisa menyerahkan dengan kerelaan kepada Tuhan hidup kita? Makanya kenapa manusia masih jatuh dalam dosa? Pada waktu Adam dan Hawa, bukankah Tuhan berhak dan Tuhan sanggup untuk melindungi dari dosa itu, dari makan buah? Kan gitu Bapak Ibu. Dan bagaimana kita boleh menyerahkan kehendak bebas kita kepada Tuhan? Tuhan, harusnya saya bisa lakukan ini, tapi saya lebih berserah kepada budaya kerajaan Allah. Amin. Apa itu nanti ada, gitu ya. Yang kedua, kuncinya perubahan total. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Coba kiri jalan ada total, gitu. Nah, perubahannya total Bapak Ibu. Perubahannya adalah berubah yang sepenuhnya, yang seutuhnya. Ya, perlu perjalanan, yes. Perlu proses, ya. Tapi kadang-kadang bukan hanya proses dan perjalanannya, tetapi yang biasanya yang kita lakukan yang setengah-setengah. Yang biasanya yang kita lakukan adalah enggak lah, yang ini enggak dulu lah gitu kan. Saya belum bisa lah ini, gitu kan. Enggak tahu apa itu. Ya Anda yang tahu kan. Bagaimana kita bisa hidup dalam budaya kerajaan Allah? Bagaimana kehendak Tuhan bisa jadi kalau hidupnya masih ada daging dan hidupnya masih ada dalam sesuatu hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Lalu yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam budaya kerajaan Allah? Kerjakan dengan kesungguhan. Amin. Sebenarnya saya nggak mau katakan ini, tetapi sebagai sebuah mungkin apa? Perbandingan atau mungkin bukan perbandingan, sesuatu gambaran sekecil apapun yang Anda lakukan dalam gereja Tuhan yang mungkin orang akan masih kecil, tapi kalau kau kerjakan dengan sungguh, itu beda di hadapan Tuhan. Ya kan? Itu bukan untuk meninabokan kita, tetapi untuk benar-benar kita mau kerjakan dengan sungguh, kerjakan dengan apa yang kita bisa. Mari bersama-sama. Saya nggak akan bisa sendiri, Pak Chandra nggak akan bisa sendiri, Pak Felis Puro, semua nggak akan bisa sendiri. Kita harus bersama. Kerjakan sesuatu hal dengan kesungguhan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam keluarga, baik dalam apapun juga kerjakan dengan kesungguhan. Saya kemarin ada di Mojokerto, karena papa kan susah untuk keluar, jadi mumpung kami ada di sana dan bawa mobil, makanya setiap hari keluar, mungkin setiap hari jalan. Makanya sampai pulang ya beginilah keadaannya. Kami sampai di Mojokerto kan tanggal 24 ya Bapak Ibu, tanggal 24, tanggal 25 ke Surabaya yang khotbah itu, tanggal 26 balik lagi Surabaya lagi. Ke mall Bu, ke mall yang cukup besar Pakuwon. Nah di sana harus bawa kursi roda, dan kursi rodanya belum ada kursi roda yang buat apa itu, buat jalan, buat apa itu namanya, kursi roda yang kecil yang ini. Jadi bawa kursi roda yang besar dan harus dimasukkan dalam mobil. Jadi harus ada yang agak sedikit ini. Tapi lakukan semua dengan sungguh-sungguh. Kami lakukan itu, ya kita lakukan. Jadi gak hanya di pelayanan, gak ada semuanya, tapi mari semua. Saya bersyukur buat, terima kasih buat semua yang sudah melakukan semuanya dengan kesungguhan dan gereja Tuhan di gereja ini. Terima kasih. Jadi ini menjadi motivasi buat kita semua. Saya bersyukur ada orang-orang yang terus boleh mengirimkan dengan kesungguhannya, boleh bersama-sama dengan gereja Tuhan ini. Lakukan, mari belajar, bahkan belajar. Sekali lagi saya ingin katakan, engkau dilihat oleh Tuhan. Pada waktu saya kirim barang ini kan gak ada lihat Bapak Ibu, ya kan? Satpam itu
Bapak Ibu kalau belajar sini. Iya kan? Iya. Begitu terakhir saya kasih, ya sudah lewat gitu ya. Jadi siapa yang udah diangkat gitu kan? Tapi saya nggak ada sebuah motivasi bahwa Tuhan lihat dan segala macam, tetapi itu yang Tuhan kerjakan, gitu loh. Prinsipnya itu bukan sesuatu yang kita mengarah kepada bonus, mengarah kepada pujian, mengarah kepada penghargaan, tapi prinsipnya adalah lakukan dengan kesungguhan apa yang sudah bisa kau lakukan. Beda Bapak, beda. Saya bisa berkata-kata, mari kita lakukan bersama-sama. Ya, lakukan dengan kesungguhan. Yang keempat, fokus pada yang kekal. Nah ini, kalau kau hidup dalam kerajaan Allah, kalau kau ingin hidup dalam budaya kerajaan Allah, maka kuncinya kita selalu mau fokus kepada hal-hal kekekalan. Sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang sakit hati, sesuatu yang tidak mau mengampuni, sesuatu yang mungkin sementara, tinggalkan. Dan berusaha untuk hapuskan itu semua, supaya tidak menggores hatimu dan tidak melukai hatimu. Dan kita tidak akan pernah bisa maju kalau masih ada itu. Anda tahu bagaimana dengan perjalanan pelayanan yang kami lakukan kan? Kita harus lepaskan semuanya. Aku kan gak akan bisa sampai saat ini. Jadi Bapak yang dikasih Tuhan, mari fokus kepada kerajaan. Mari fokus kepada apa yang Tuhan mau. Mari fokus kepada apa yang Tuhan ingin kehendaki. Datanglah kerajaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, datanglah kerajaan yang pertama, lalu hidup di dalam sebuah kehidupan yang baru. Yang kedua tadi, yang Nikodemus, ya kan? Dan yang ketiga, bahwa bukan hanya makanan minuman, tetapi oleh kebenaran, sukacita oleh Roh Kudus dan sejahtera Allah, itu pahami. Slide terakhir. Pahami dan pelajari. Nanti baru saya akan kupas satu persatu di minggu berikutnya. Jadi ini semua gambarannya. Pahami dan pelajari. Apa sih datanglah kerajaan Tuhan? Apa sih menyerahkan dengan kerelaan itu, saudara? Kan yang jangan lagi berpikir nggak enak Pak, sakit. Kan biasanya begitu kan? Menyerahkan dengan kerelaan. Nggak enak lah Pak, ntar aja lah gitu kan. Saya masih hidup kok dari tahun 2020. Wih, coba dong. Kita nggak ada yang tahu gitu Bapak Ibu gitu ya kan? Memang kita berharap gitu ya bisa menyelesaikan tahun 2025. Pak, perubahannya nantilah, jangan semuanya gitu kan. Nah, itu pahami dan pelajari apa sih yang harus saya ubah, apa sih yang harus pahami dalam kebenaran Kristus, di dalam sukacita oleh Roh Kudus, di dalam damai sejahtera Allah, apa yang harus ada dalam hati saya. Pelajari itu Bapak Ibu. Anda akan punya Alkitab, mari belajar. Lalu yang kedua, karena itu menjadi budaya, kerjakan itu berulang. Bukan Januari di Kejadian 1 dan Juni tetap ada di Kejadian 1 saja. Ya kan? Kerjakan itu terus setiap hari. Baca firman Tuhan. Kalau Anda kemarin mengatakan Tuhan, saya tanggal 1 akan baca firman, tanggal 2, 3 dan semuanya. Amin. Karena masih bosan nih. Ayo bikin resolusi. Resolusi ya. Ayo nih bikin resolusi. Masih tanggal 5 ini kan, kejarlah gitu kan. Dan ulang itu setiap hari. Sesuatu budaya yang sesuai dengan kerajaan Allah. Amin. Dan yang terakhir, ganti dengan yang baru. Amin. Ganti dengan yang baru artinya apa? Tadi kan ada sesuatu hal yang dikatakan bahwa panggilan umat percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak dan karakter Allah. Sesuai dengan kehendak dan karakter Allah. Jadi ada sesuatu yang harus kita ganti, yang baru sesuai dengan kehendak dan karakter Allah.
Kalau nggak sesuai dengan karakter Allah, ganti Bapak Ibu. Ganti. Anda percaya kepada Kristus nggak sih? Percaya. Saya bukan bicara mengenai Anda Kristen apa enggak. Kristen itu Pak, saya Kristen lah gitu kan. Saya dibaptis selang sampai 5 menit 10 menit. Tetapi masalahnya kita adalah orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Kita adalah orang-orang yang mengikuti karakter Allah. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ini tahun 2025 minggu yang pertama pasti ada masih fresh. Tetapi jangan hanya sampai tinggal di sini, tetapi terus berulang untuk sesuatu hal yang baru di dalam kehidupan ini. Dengan kehendak dan karakter Allah mencerminkan kerajaannya di tengah dunia. Apa yang harus kita cerminkan di dalam hidup ini? Yaitu budaya kerajaan Allah. Dan itu terus menerus. Pahami apa sih budaya kerajaan Allah. Nanti kita akan cukup belajar banyak hal. Jadi semua komsel, baik wanita, bokersel, ingat kita akan belajar mengenai budaya kerajaan Allah. Jadi apa yang Anda ingin bawakan, apa yang ingin Anda sharingkan, semua berfokus kepada budaya kerajaan Allah. Baik itu melalui khotbah, baik itu melalui Anda pelajari sendiri dalam firman Tuhan. Ingat semuanya kita belajar mengenai budaya kerajaan Allah. Dan kita ingin melihat bagaimana perubahan dalam kehidupan dan pelayanan dan keluarga kita dan semua yang ada dalam hidup ini sesuai dengan kerajaan Allah. Amin. Amin. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah ini akan menjadi motivasi dalam kehidupan kita di tahun 2025. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan. Pak, kok enggak khotbah yang tahun berkat, tahun kelimpahan, tahun kemenangan? Kalau Anda hidup dalam budaya kerajaan Allah itu semua ada. Amin. Ya, itu dong. Pak, di sana itu tahunnya tahun kelimpahan, tahun kemenangan. Nih, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau Anda hidup dalam budaya kerajaan Allah, apa sih yang enggak ada dalam kerajaan Allah? Kekuatan yang baru, pagi hari Anda menikmati damai sejahtera, kan ini sukacita oleh Roh Kudus. Itu nanti kita akan kupas. Kalau Anda hidup dalam budaya kerajaan Allah, itu ada semua dalam hidupmu. Itu kasih Tuhan camkan dalam hidup kita. Kerjakan semuanya. Kalau dalam Kersel, Pak Chandra dan Bu Yadi sudah sangat ingat. Kerjakan semuanya dengan satu kata, sengaja. Makanya tadi yang saya katakan dengan kesungguhan. Sekali lagi Bapak Ibu, lakukan semua dengan kesungguhan. Dari kecil. Nanti di dalam yang akan kita bicarakan Bapak Ibu, mari kita tata atau dalam pengertian penata layanan gereja ini kita kerjakan dengan lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Ya, supaya kita, ya memang itu yang harus kita kerjakan, bukan untuk hal-hal yang lain, tetapi memang itu harus kita kerjakan. Ini proyek Allah, Bapak Ibu. Gereja itu proyek Allah. Makanya kita bisa sampai saat ini itu semua oleh karena Allah, oleh karena Tuhan sebagai kepala gereja. Semua oleh Tuhan. Kalau Anda dan saya hidup dalam budaya kerajaan Allah,